Halo sahabat pencinta Timnas Indonesia, bagaimana kabar Anda? Semoga sehat selalu dan dalam lindungannya, amin. Inilah 5 alasan Timnas Indonesia gagal di fase grup Piala AFF 2024. Sebelum lanjut, alangkah baiknya jika Anda menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda tidak melewatkan berita terbaru seputar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Ini bukan kegagalan pertama, namun terasa cukup pedih karena skuad Garuda gagal ketika bermain di kandang sendiri. Indonesia menjamu Filipina di Stadion Manahan pada matchday terakhir Grup B, Sabtu, 21/12 malam WIB. Butuh kemenangan untuk lolos ke semifinal, Indonesia justru kalah dengan skor 1-0 dari Filipina. Hasil tersebut membuat Indonesia harus finish di posisi ketiga klasemen Grup B. Pasukan Sintayong meraih 4 poin dari 4 laga. Filipina dan Vietnam lah yang lolos ke babak semifinal dari Grup B. Indonesia memang tidak memasang target juara di Piala AFF 2024, akan tetapi gagal di semifinal bisa jadi catatan minor. Lantas, apa yang membuat Indonesia gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2024? 1. Pemilihan pemain jadi alasan mengapa Indonesia tidak memasang target juara di Piala AFF 2024. Indonesia turun dengan rata-rata pemain berusia 20,9 tahun, paling muda dibanding tim lain. Indonesia turun dengan tim yang hijau, minim pengalaman pada level internasional. Bahkan, ada 16 pemain yang belum punya caps bersama Timnas Indonesia di skuad Piala AFF 2024. Dampak dari minimnya pengalaman terlihat pada 2 laga awal Indonesia di Piala AFF 2024. Indonesia dibuat pontang-panting saat berjumpa Myanmar dan Laos, 2 tim yang harusnya dikalahkan dengan relatif mudah. 2. Awal perjalanan yang buruk, selain pemilihan pemain, persiapan juga punya andil atas kegagalan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Indonesia tak punya persiapan yang cukup matang untuk tampil di Piala AFF 2024 ini. Skuad Indonesia berkumpul kurang lebih 1 pekan saja. Bahkan, sebelum akhirnya bertemu Bali United, Indonesia awalnya tidak punya agenda uji coba sama sekali jelang Piala AFF 2024. Beberapa negara lain juga berada dalam kondisi yang sama. Tak punya banyak waktu latihan dan uji coba. Namun, skuad mereka sudah terbiasa bermain bersama. Sedangkan, Indonesia adalah tim yang baru. 3. Disiplin pemain dan kontrol emosi. Dari 4 laga yang dimainkan Timnas Indonesia di fase grup Piala AFF 2024, ada 2 kartu merah yang diterima pemain Timnas Indonesia. Indonesia jadi negara yang paling banyak menerima kartu merah. Kartu merah pertama diterima Marcelino Ferdinand pada duel lawan Laos. Kartu merah kedua didapat Muhammad Ferrari pada duel lawan Filipina. 2 pemain itu sejatinya punya jam terbang cukup tinggi. Namun, mereka kehilangan kontrol emosi sehingga dapat kartu merah. Secara khusus, Ferrari terprovokasi oleh gerakan Amani Aguinaldo. 4. Lini depan yang tumpul, ada beberapa pemain yang diharapkan jadi mesin gol bagi Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Hoki Caraka jadi harapan utama, akan tetapi gagal mencetak gol sama sekali di Piala AFF 2024. Selanjutnya, ada nama Rafael Struijk yang diharapkan jadi pembeda di lini depan. Pemain 21 tahun itu merupakan andalan Sintayong di kualifikasi Piala Dunia 2026, namun gagal berbuat banyak di Piala AFF 2024. Selain 2 nama tersebut, ada juga nama Ronaldo Kuate, Arhan Kaka, hingga Victor Detan yang mengisi lini depan. Namun, tak ada gol yang lahir dari aksi mereka. 5. Sintayong terlalu banyak spekulasi. Sintayong sukses besar membawa Timnas Indonesia lolos putaran ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, di Piala AFF 2024, Sintayong bisa dibilang gagal mencapai target. Sintayong seperti belum punya pakem yang pasti di Piala AFF 2024. Dia terus mengubah komposisi pemain dari laga ke laga. Permainan Indonesia akhirnya tak stabil. Selain itu, pada 2 laga awal Indonesia di Piala AFF 2024, Sintayong juga acap kali memainkan pemain tidak pada posisi utamanya. Salah satu yang mencolok adalah saat menukar posisi Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan. Bagaimana tanggapan Anda?
Silahkan layangkan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini untuk mendapatkan lebih banyak informasi terbaru seputar Timnas Indonesia.